Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dengan sukacita pada saat ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26 di bawah judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Saudaraku, salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah adalah melalui doa. Doa adalah persekutuan antara orang percaya dengan Allah. Saat kita berdoa, kita merendahkan diri, memusatkan pikiran, dan menyatakan penyerahan diri kita kepadanya. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan yang telah dinyatakannya kepada kita. Di dalam doa itu pula kita mengucap syukur dan menaikkan permohonan atau kerinduan kita kepada Tuhan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Doa membuat kita bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Ada kesatuan antara kita dengan Tuhan melalui doa kita. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Ia juga berdoa untuk menyatakan permohonan dan harapannya kepada Allah. Isi dari doa Tuhan Yesus diantaranya adalah Ia berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya karena pemberitaan Injil yang telah dilakukan oleh para murid, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Ia dan Bapa adalah satu. Kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah kesatuan dalam iman kepadanya, dalam perasaan, dalam tingkah laku dan cara hidup, dalam rencana dan tujuan, serta dalam doa dan kasih mereka satu dengan yang lain. Alasan dari kesatuan itu adalah karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, dalam sifat kemuliaan dan keilahiannya. Kesatuan inilah yang diharapkannya ada dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu kesatuan dalam sifat-sifat yang kudus untuk mencapai tujuan yang kudus pula, sehingga mereka akan menjadi gambaran yang serupa dengan Allah. Kesatuan itu juga berarti adanya suatu ikatan yang erat yang mengikat orang-orang percaya di dalam perbedaan mereka, yaitu perbedaan bangsa, bahasa, dan budaya yang ada. Kesatuan ini akan membuat orang-orang percaya saling menguatkan dalam iman, di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sekaligus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya tentang Kristus yang mereka imani dan Injil yang diberitakan. Selanjutnya, Tuhan Yesus berdoa
supaya dimanapun ia berada, orang-orang percaya pun berada bersama-sama dengan dia, termasuk ketika ia sudah kembali ke surga. Namun hal ini hanya dapat terjadi apabila orang-orang percaya memandang kepada kemuliaannya. Kemuliaan yang dimaksud adalah kerendahan hati, pelayanan, pengorbanan, penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Ketika ia berdoa supaya orang-orang percaya memandang kepada kemuliaannya, maka sebenarnya ia mengharapkan supaya orang-orang percaya mau mengikuti teladannya, yaitu memiliki kerendahan hati, penyangkalan diri, dan kesediaan untuk menderita baginya, sehingga orang-orang percaya selalu bersatu dengan dia. Di akhir doanya ini, Tuhan Yesus berdoa supaya semua orang yang percaya kepadanya dipermuliakan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ungkapan doa ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengantara kepada Bapa. Hanya melalui Dia, orang percaya dapat mengenal Bapa dan mengenal kasih dan kemuliaannya. Ini sekaligus menjadi kerinduannya, supaya Dia selalu ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian sebaliknya, orang-orang percaya pun selalu ada di dalam Dia. Saudaraku, doa Tuhan Yesus ini mengingatkan kita akan pentingnya berdoa. Doa menjadi cara kita untuk menyatakan permohonan dan harapan kita kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Doa menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan menyerahkan diri kita kepadanya. Doa juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus bertekun dan memiliki semangat dalam mengerjakan apa yang menjadi permohonan dan harapan kita. Karena itu, marilah terus berdoa dan nyatakanlah keyakinan iman percaya kita kepada Allah melalui doa kita. Selanjutnya, milikilah kesatuan dan kehidupan sebagai orang-orang percaya, sebagaimana doa Tuhan Yesus. Sekalipun ada banyak perbedaan, persoalan dan tantangan yang dapat memisahkan dan mencerai-beraikan kehidupan orang-orang percaya, tetapi jika ada kesatuan di dalamnya, maka kita akan terus terikat erat satu dengan yang lainnya. Mari mewujudkan kesatuan dalam kasih, dalam iman dan cara hidup kita untuk hidup dalam kekudusan dan melakukan kehendak-Nya. Karena di dalam kesatuan itulah kita akan memperoleh kekuatan untuk saling menopang di dalam segala keadaan kehidupan. Mulailah dari kesatuan dalam keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dan dalam kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu dalam hubungan kita dengan sesama. Milikilah kesatuan dalam perasaan, tingkah laku dan cara hidup, dalam rencana dan tujuan, serta dalam doa dan kasih, sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Kita pun akan merasakan kebahagiaan dan sukacita, dan terhindar dari perpecahan dan perselisihan yang dapat mencerai-beraikan kehidupan kita. Milikilah pula kesatuan antara kita dengan Kristus, yaitu tinggal tetap di dalam Dia. Bersatu dengan Kristus berarti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kita melakukan kehendak-Nya, serta memandang kepada kemuliaan-Nya, yaitu mengikuti teladan kasih dan pengorbanan-Nya yang kita nyatakan dalam kesatuan hidup dengan sesama kita. Dengan demikian, dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.